Jadi untuk segmennya masih longgar sih saya rasa. Cuman ya itu lagi mas, harus diedukasi orang-orang. Edukasi mana ikan yang bagus, mana ikan yang biasa. Karena saya selalu menganalogikan tuh seperti koi lah. Koi itu ada yang range harga Rp5.000 ada, yang 5 miliar pun ada. Ya diskus pun sama gitu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Perkenalkan, nama saya Kenneth Joshua, biasa dipanggil Joshua, dan saya pemilik sekaligus pengelola dari KJ Diskus Farm Jogja. Usaha kami itu bergerak di bidang budidaya sampai penjualan dan servis untuk akuarium ataupun setting akuarium kami juga menyediakan, tapi lebih ke fokusnya ke diskasnya sendiri gitu. Diskas itu masih family dari ikan air tawar yang lain. Jadi diskas itu jenis dari siklit, asalnya dari Amazon. Masuk di Indonesia sekitar tahun 80-an. Tapi mulai booming itu tahun 2000-an ke atas. Nah, ini baru-baru ini booming lagi diskas itu. Gitu. Saya pilih diskus karena warnanya lengkap. Dari semua ikan hias air tawar menurut saya pribadi, untuk warna yang paling bagus itu di diskus dan warnanya paling lengkap. Semua warna ada, dari putih ada, merah ada, hijau ada, biru ada, bahkan warna batik pun ada. Jadi saya pilih diskus karena dari semua ikan warnanya itu paling lengkap, dan ketika masuk akuarium itu bisa banyak warnanya gitu. Awalnya hobi ya, semua itu berawal dari hobi. Awalnya seneng dulu, cuman makin kesini kadang cuman taruh display foto gitu kan. Awalnya tuh nggak ada niat jualan sebenarnya, cuman asal foto aja, taruh di grup, ada yang nawar. Ya udah, sekalian aja dibisnisin gitu. Kami spesialisasinya itu lebih ke ikan merah ya. Jadi jenis red melon, RGD, red valentine gitu. Jadi lebih spesifik ke ikan-ikan yang warna merah untuk KJ Diskus sendiri. Kita concernnya buat jualan itu sekitar awal tahun 2020 sebenarnya. Jadi sebenarnya masih baru sekali, belum lama. Ya awal mulanya ya karena itu mas, iseng-iseng foto, banyak yang suka, ternyata kan sharing-sharing juga, ternyata bisa dijual gitu. Dan harganya juga lumayan buat dari sisi ekonomis gitu. Kalau untuk tantangan sendiri ya, itu paling banyak biasanya itu penyakit yang paling sering itu berput. Berput itu ketika dia buang air tapi fesesnya itu tidak hitam tapi putih. Itu paling sering dihadapi sama hobis ikan diskus. Dan penanganannya pun tidak susah sih. Cuman di ini aja, dikasih obat tertentu nanti sembuh gitu. Sambil kita kasih treatment dikit lah dengan heater, terus kasih pakan hidup, kalau ada pakan hidupnya bisa kita kasih kutu air atau jentik nyamuk biar mendongkrak nafsu makannya, biar mau makan lagi gitu. Yang paling kenceng ya, untuk yang paling kenceng sih yang merah tetepan, itu jenis-jenis red melon, red valentine, itu biasanya lagi naik-naiknya. Cuman untuk tren beberapa bulan ini yang lagi naik itu justru ikan yang batik mas. Jadi yang punya pola jenis mosaik, jenis leopard, itu lagi hobis itu lagi seneng-senengnya gitu, lagi tingginya hype-nya. Nah ini yang jadi stereotip ya, kadang-kadang orang mikirnya diskus itu sulit.
buat piaranya. Tapi sebenarnya kalau dibilang susah ya enggak sih, dibilang gampang banget ya enggak. Jadi kalau untuk ikan dari ikan biasa ke diskus itu mungkin advance ya 2-3 poin lah, tapi tidak sesulit itu. Yang jadi patokan, yang jadi pakemnya ketika melihara diskus itu kalau kasih makan jangan ada yang sisa, udah itu aja. Ketika kita kasih makan sisa itu bakal jadi bakteri itu loh. Nah itu yang nanti nyerang balik ke ikan gitu mas. Di diskus sendiri beda-beda mas, jadi ada tiap seller tuh beda, dan untuk saya sendiri saya lebih ke sosial media ya. Saya nggak punya grup lelang dan nggak ada sih di Jogja juga, saya rasa belum ada yang buat grup lelang gitu. Jadi selama ini kami concern masih via sosial media, masih via online lah. Bervariasi ya, bervariasi. Ada yang pemain baru, ada juga yang sudah main lama. Tapi belakangan ini mas, ini nggak bisa dipungkiri karena tren artis banyak yang miara kan sekarang. Itu jadi banyak pemain baru gitu. Jadi untuk belakangan ini beberapa bulan terakhir tuh saya lebih banyak customernya yang orang baru main diskus biasanya gitu. Range harga kalau dari kami itu mulai 250 sampai yang paling mahal itu di harga 3.500.000 per ekor. Ya itu semua patokan, tapi yang paling berpengaruh itu di jenis dan ini mas, badan, anatomi, sama polanya, pola patternnya itu, pola badannya itu yang membedakan harganya. Saya biasanya mengedukasi itu ini mas, jadi lihat anatomi gitu loh, tak liatin kalau anatomi yang bagus itu seperti ini masuknya, kalau yang biasa aja itu seperti ini gitu. Jadi cara mengedukasinya itu paling gampang dari anatomi lah gitu mas. Jadi kalau diskus itu yang semakin bagus kalau dia semakin bulat. Jadi kalau dia tidak bulat sempurna kurang ini masuk buat ininya, grade-nya gitu. Ada yang ini gini mas, jadi saya di farm kami sendiri itu masih pakai sistem akuarium, tapi teman-teman yang lain ada yang modelnya itu dia pembesaran di kolam. Jadi mereka taruh di kolam, cuman buat saya sendiri belum berani. Itu terlalu gimana ya, resikonya terlalu tinggi lah buat di diskus, masih tidak sampai situ ilmu saya gitu mas. Kalau pH air saya rasa sih tidak terlalu masalah ya, ya seperti ikan hias pada umumnya lah, nggak perlu terlalu asam atau terlalu basah, yang netral aja. Cuman yang harus diperhatikan ya itu tadi mas, jangan ada sisa pakan ketika selesai memberi makan, udah itu aja perawatannya. Terus perawatan tambahan untuk water change, ganti air itu sebaiknya minimal itu seminggu sekali, lebih baik lagi kalau seminggu itu bisa 2 kali gitu, untuk meminimalisir bakteri-bakteri jahat lah yang ada di akuarium. Kalau berapa ekor itu relatif mas, biasanya sih mulai dari 20, paling banyak kami jual itu sampai 200 ekor satu bulan, 200 ekor sebulan. Gambaran persaingannya berat apa gimana gitu ya. Kalau untuk pasar Jogja sendiri, karena kita pasar Jogja masih baru ya, jadi pemain-pemain Jogja itu masih banyak yang baru-baru, jadi untuk segmennya masih longgar sih saya rasa. Cuman ya itu lagi mas, harus diedukasi orang-orang, edukasi mana ikan yang bagus, mana ikan yang biasa. Karena saya selalu menganalogikan itu seperti koi lah. Koi itu ada yang range harga Rp5.000 ada, yang 5 miliar pun ada, ya diskus pun sama gitu. Itu bervariasi mas, tapi kebanyakan itu karena salah aklimatisasi. Jadi salah mengadaptasikan ikan ketika baru datang, itu biasanya. Karena diskus sendiri ketika kita salah
adaptasiin dia awal datang, itu berdampak sampai ke depan. Itu sangat, jadi yang krusial menurut saya itu ketika ikan tuh baru datang, gimana cara mengadaptasikan biar dia nggak stres. Jadi meminimalisir stres awalnya itu. Ketika dia masuk akuarium baru dengan kondisi stres, terus lingkungan yang baru, imunnya turun, ada bakteri yang tubuhnya mungkin belum kenal, serang dia, ya udah itu biasanya mati. Biasanya seperti itu. Solusi yaitu tadi aklimatisasi dengan baik dan benar. Caranya adaptasiin. Jadi ikan baru datang, buka plastiknya, campur air dari akuarium ke plastik, atau kalau enggak kasih wadah lah, bisa pakai waskom yang agak tinggi biar ikannya nggak lompat. Nanti diisi air, air dari plastik itu dimasukin semua ke dalam waskomnya, campur dengan air akuarium sampai ikannya itu berdiri, kasih aerator, tunggu 15-20 menit baru kita angkat ikannya masuk ke akuarium. Seperti itu. Karena kadang ada yang cuman, biasanya sih pemain baru ya, apalagi orang baru main ikan baru datang, plastiknya digunting, cemplungin air-airnya, itu nggak boleh.